Jadi kita di sesi terakhir ya, atau kalau minggu depan masih ada pertemuan mungkin materi tambahan ya. Tapi sejauh ini Bapak-bapak udah menyimak chapter 1, 2, 3, 4 ya dari buku Signal and Systemnya Haykin. Di beberapa subbab terakhir chapter 4 hari ini kita bahas khusus bagaimana mengembalikan sinyal digital yang habis disampling itu ya menjadi sinyal analog ya. Lalu kita juga melihat seluruh proses signal processing dari analog ke digital masuk ke device karena kebanyakan device kita sekarang digital ya, lalu nanti kalau mau output harus di-convert lagi ke analog begitu ya, karena dunia yang real, dunia yang nyata itu sinyal sistemnya analog. Nah, tapi perjalanan bapak-bapak udah cukup panjang ya dari sejak awal belajar tentang impulse response yang mengkarakterisasi sistem, terus bahwa kalau sinyal dimasukkan ke sistem maka operasi matematikanya berupa konvolusi ya terhadap impulse response dari sistemnya. Terus bapak-bapak belajar juga berbagai sifat dari sistem ya, linearitas, time invariance, berbagai sifat impulse response yang mencerminkan apakah sistem itu stabil atau time invariance atau kausal. Lalu di chapter 3 Bapak-bapak mulai berkenalan dengan Fourier transform ya yang menyediakan perspektif bagaimana melihat sinyal dan sistem kita di frekuensi domain lewat operasi matematika yang sangat standar zaman sekarang itu ya, integral sinyalnya dikali E pangkat minus J omega T dt. Tapi Haikin punya apa special treatment juga bahwa sinyalnya itu dispesifikasi ya apakah sinyalnya continue atau discrete, periodik atau non periodik, sehingga menghasilkan empat jenis Fourier transform ya, yaitu FT yang biasa Fourier transform, lalu ada Fourier series kalau sinyal di time domainnya periodik, lalu ada discrete time Fourier transform dan discrete time Fourier series ya, sehingga setiap dunia Fourier transform kita itu bisa diperinci ya ke dalam notasi yang lebih spesifik tergantung jenis sinyalnya. Ya, tetapi di chapter 4 yang kita udah mulai lihat minggu lalu ya, berbagai macam sinyal ini yang tadinya terpisah itu di mix ya, dan kisah mixing signal ini paling dominan dan menjadi paling penting di dalam apa signal processing modern adalah ketika sinyal analog itu disampling ya. Begitu disampling di time domain sebenarnya dikalikan dengan apa sinyal-sinyal delta yang merepresentasikan titik sampling tertentu ya. Jadi perkalian di time domain menghasilkan konvolusi di frekuensi domain, sehingga bapak-bapak udah mengikuti bahwa di frekuensi domain operasi sampling yang kita lakukan di time domain itu menghasilkan konvolusi di frekuensi domain ya, sehingga spektrum sinyalnya terkonvolusi dengan delta impulse di setiap frekuensi sampling yang muncul di frekuensi domainnya. Jadi kita melihat duplikasi dari spektrum sinyal kita itu. Lalu Bapak-Bapak berkenalan juga dengan fenomena yang disebut aliasing ya. Jadi kalau spektrumnya itu sampai overlap karena frekuensi sampling kita itu kurang tinggi, maka kita kena aliasing sinyalnya. Begitu aliasing, maka sinyal itu tidak bisa kita kembalikan lagi dengan sempurna ke analog ya. Jadi engineer itu di dalam digital signal processing seringkali make sure bahwa frekuensi sampling itu harus cukup, paling tidak cukup untuk menghindari aliasing. Tapi biasanya kita pingin juga semacam kualitas sinyal yang cukup baik ya, sehingga biasanya tidak cukup untuk hanya sampling di batas aliasingnya itu ya, melainkan kita melakukan oversampling supaya sinyal kita itu masih cukup bagus. Hanya saja kalau kita oversampling, harga yang kita harus bayar adalah titik samplingnya banyak, titik datanya banyak, terus filenya jadi besar. Ya, tapi biasanya kita juga sama-sama paham ya kalau file audio visual itu lebih besar ya biasanya resolusinya lebih bagus ya karena frekuensi samplingnya lebih tinggi ya. Nah, dengan apa introduction yang semacam itu kita bisa mulai masuk ke ini beberapa subbab terakhir di chapter 4 ya. Kita coba lihat eh, ini chapter buku Haikin yang untuk sesi kita malam ini ya. Jadi di subbab 4.6
kita lihat di situ judulnya adalah Reconstruction of Continuous Time Signals from Samples ya. Jadi isunya adalah dari sinyal yang udah menjadi discrete dan digital dikonvert lagi menjadi sinyal continue ya. Istilahnya reconstruction begitu ya, karena dari titik-titik sampling kita rekonstruksi lagi sinyal analognya. Nah, kita lihat fenomena ini ya yang sebenarnya di chapter sebelumnya udah dibahas ya. Ada spektrum sinyal, terus spektrumnya ini terduplikasi ya. Terus kalau kita apa eh, melakukan subsampling ya, misalnya kalau kita turunin titik samplingnya, kalau turunnya terlalu jauh kita bisa kena aliasing ini sehingga replika dari spektrum sinyal kita itu overlapping gitu ya. Nah, jadi supaya kita aman dari aliasing itu biasanya kita melakukan oversampling ya, karena kalau sampai aliasing ya, ini ada ilustrasi aliasingnya. Ini muncul di banyak buku soal signal processing atau digital communication ya, bahwa kalau kita punya sinyal sampling yang udah aliasing, kita tuh tidak bisa membedakan lagi dengan titik sampling yang sama. Ini sebenarnya sinyal kita itu X1T, ini yang lebih lambat berubahnya titik-titik, atau yang X2T yang berubahnya lebih cepat gitu ya, karena titik-titik ini bisa merepresentasikan kedua sinyal ini sama baiknya ya, karena berhimpit di titiknya. Hanya masalahnya sinyalnya yang mana. Ya, jadi kalau kita punya eh, spektrum itu lebarnya jelas ya dengan titik cut off tertentu, maka kita bisa bilang bahwa oh lebih tinggi dari frekuensi tertentu itu bukan sinyal kita. Berarti kita ambil frekuensi yang rendah ini ya, yang X1T, yang X2T jelas di luar range frekuensi kita, berarti bukan yang ini ya. Tapi kalau batas kita nggak jelas terus overlapping aliasing ya, basically kita nggak bisa bedain sih. Basically sinyal kita itu udah terdistorsi begitu ya. Nah, jadi sehingga penting sekali ya untuk problem sampling ini, pertanyaan seperti ini ya. Ini adalah pertanyaan yang muncul di ujian sering ya setelah perhitungan sinyal sistem atau Fourier transform. Terus pertanyaan lanjutannya adalah tentukan sampling interval TS ya, atau frekuensi sampling Fs gitu ya, atau omega S, sehingga tidak terjadi aliasing ya. Ini istilah lainnya, sehingga sinyalnya itu secara unik direpresentasikan oleh sinyal diskritnya ya. Maksudnya adalah kalau unik berarti nggak ada dua kemungkinan ambivalen seperti itu tadi. Ini mana yang frekuensi tinggi atau yang frekuensi rendah? Saya nggak tahu gitu ya, karena udah terdistorsi sinyalnya. Tapi kalau unik berarti jelas ya, waktu direkonstruksi dia hasilnya sinyal kontinunya jelas. Nah, jadi ini soal yang standar banget ya. Kalau Bapak-Bapak ingat, syarat dari Nyquist sampling theorem adalah TS-nya itu harus dua kali dari maksimum spektrumnya begitu ya. Sehingga kalau ini soalnya adalah dikasih sinyal lalu kondisi TS supaya tidak aliasing ya. Maka TS itu karena periode ya, di waktunya harus kecil ya. Karena kalau frekuensi samplingnya tinggi artinya titik-titik antar sinyal samplingnya itu lebih rapat ya. Sehingga kelihatan nih TS-nya lebih kecil dari seperempat seperempat, atau TS-nya lebih kecil dari seperdelapan dan seterusnya. Ini tergantung dari frekuensi tertinggi dari spektrum sinyal kita. Terus itu harus dua kali lipat itu supaya nggak aliasing ya. Karena itu Nyquist theorem bunyinya seperti itu. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau merekonstruksi ya, ini ideal reconstruction ya, merekonstruksi sinyal analog dari sampling sinyal digitalnya. Nah, ini ada gambar 435 ya, di mana Heikin mengilustrasikan. Jadi habis spektrum ini kalau kita sampling, maka muncul duplikasinya ya, dengan jarak sebesar omega S. Omega S ini frekuensi samplingnya. Lalu kalau kita mau mengembalikan ke spektrum aslinya ya kita low pass filter ya, supaya dapat yang tengah aja, dan spektrum duplikasinya ini ke filter ya, karena keluar dari low pass filter kita ya. Nah, masalahnya adalah kalau terjadi overlapping, kita low pass filter kita itu nggak bisa memisahkan lagi ya antara spektrum yang satu dengan duplikat spektrum yang lain ya, sehingga sinyal kita terdistorsi. Tapi kalau ada jarak yang cukup ini,
Terus kita bikin low pass filter sederhana gitu ya, yang fungsi kotak katakanlah yang paling simpel. Kita dapat lagi langsung spektrum sinyal aslinya ya. Lalu kalau kita mau coba lihat di time domain ya, itu kan tadi ilustrasi frekuensi domain ya, ada spektrum di low pass filter, cuman bagian yang low passnya aja ini spektrumnya lewat, jadi kembali ke sinyal asal. Nah, di time domain apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau perkalian dengan filter di frekuensi domain itu di time domain jadinya konvolusi. Tapi yang dikonvolusi itu apa? Yang dikonvolusi adalah ini sinyal discrete yang ada di titik-titik samplingnya ya, karena itu kan sinyal udah di sampling jadi discrete ya. Lalu low pass filter itu di time domain apa? Itu sinus X per X itu ya, yang buntutnya ini mengekor sampai tak terhingga begitu ya, karena ini adalah inverse Fourier transform dari fungsi kotak sempurna kalau di frekuensi domain. Lalu dikonvolusi ya, ini tanda konvolusi ini tanda bintang ya. Jadi titik-titik delta sampling ini dikonvolusi sama sinus X per X, sehingga sinus X per X-nya terdefinisi di setiap titik delta samplingnya ya. Sehingga di setiap titik delta sampling ini dengan jarak TS ini ya kelihatan ada gunungan sinus X per X itu ya yang goyang sampai tak terhingga, sehingga kalau kita jumlahkan seluruh gunungan-gunungan ini ya berdasarkan amplitudo pengali dari delta samplingnya itu kita dapat sinyal aslinya ini ya, karena jadi halus ya, karena bapak bapak ibu bisa membayangkan kalau kita melakukan low pass filtering sebenarnya kita tuh menghaluskan sinyal ya. Jadi kalau bapak bapak ibu familiar dengan misalnya digital signal processing yang sifatnya ini ya, foto atau gambar ya. Kalau mau ngilangin jerawat atau flek di muka ya kasih low pass filter. Ya, jadi halus karena apa? Pergerakan yang cepat ya, yang frekuensi tinggi tiba-tiba ada apa titik-titik yang kasar ya karena ada sinyal di situ, itu jadi dihaluskan karena tidak bisa ada perubahan tiba-tiba di gambar kita ya, dihaluskan sehingga itu jerawat bisa hilang gitu ya, atau wajah kelihatannya lebih halus ya, di filtering semacam itu low pass filter tuh ya. Jadi apa, kalau mau menghaluskan pakai low pass filter, kalau mau menegaskan apa edges ya atau tepian dari gambar itu pakai high pass filter. Karena begitu high pass filter perubahan yang drastis ya dari terang ke gelap atau garis warna tertentu, nah itu yang dipertegas ya karena itu kan frekuensi tinggi artinya. Jadi yang frekuensi tinggi kalau high pass filter dikasih lewat, yang frekuensi rendah diblokir gitu ya. Jadi bisa Bapak Ibu bisa dengan mudah membayangkan bahwa dengan melakukan low pass filter kita menghaluskan sinyal, sehingga sinyal yang udah di sampling ini, delta sampling ini dihaluskan, kita dapat sinyal aslinya ini ya, yang sesuai sama titik-titik samplingnya itu. Ya. Nah, pada kenyataannya ini di sub bab 4.6.3 ya. Pada kenyataannya kita tuh agak repot kalau bikin filter kotak sempurna itu tadi ya, karena ini kan filter ini kalau kita desain terus berubahnya cut off-nya sangat drastis semacam ini, itu implikasinya adalah kita tuh punya fungsi apa polinomial yang untuk mendeskripsikan filter ini tuh ordernya sangat tinggi, membutuhkan banyak komponen, apalagi kalau dia sampai tak hingga panjangnya ya. Karena kan impulse response dari filter yang semacam ini sinus X per X itu goyangnya sampai tak terhingga ya, artinya kalau kita potong sedikit buntutnya ya langsung kotak filter kita ini jadi nggak sempurna kotaknya gitu ya, sehingga dengan demikian bisa dibilang filter yang kayak gini ini secara fisik impossible untuk kita buat sempurna, atau jadi sangat mahal ya kalau kita ingin mengejar apa filter idealnya gitu ya, sehingga pada kenyataannya kita tuh nggak melakukan low pass filter kotak yang kayak gitu sih. Kalau untuk merekonstruksi sinyal yang kita lakukan adalah fungsi samplingnya ini ya kita lewatkan semacam sistem yang jauh lebih sederhana ya, yang kita lakukan hanya menghold sinyalnya pada titik sampling itu flat aja gitu ya, jadi seolah-olah on dengan titik amplitudo tertentu sampai titik sampling berikutnya, terus ambil amplitudonya lagi begitu aja. Jadi kita punya sinyal langsung, sinyal kontinu ya, sinyal analog cuman bentuknya anak tangga ya, dan anak tangga ini sesuai dengan apa titik-titik samplingnya itu ya. Jadi dengan kata lain ini udah mirip lah sama sinyal analog aslinya ya, tergantung titik samplingnya. Kalau titik samplingnya rapet berarti jauh lebih mirip begitu ya. Walaupun ada distorsi ya.
yang tergantung dari kualitas kuantisasi sama seberapa tinggi frekuensi samplingnya, distorsinya berupa anak tangga ini ya. Tapi dengan cara yang zero order hold sederhana ini kita udah dapet sinyal analog yang cukup mirip. Nah, biasanya kita nggak puas dengan sinyal-sinyal anak tangga itu, jadi kita lakukan lagi processing tertentu ya. Nah, dengan melewatkan kepada zero order hold ini ya, sebenarnya kita tuh melakukan konvolusi terhadap filter. Filternya adalah yang melakukan operasi ini ya, H0 itu zero order hold itu ya, sehingga kita tuh sebenarnya ada distorsi di spektrum sinyal kita ya. Jadi diilustrasikan oleh Heikin ini ada spektrum, terus ini yang apa sinyal yang udah disampling. Nah, dikalikannya bukan filter kotak ya yang low pass filter sempurna, melainkan zero order hold itu ada semacam apa ini power yang nggak flat ya, yang menghasilkan distorsi terhadap apa sinyal sampling kita itu. Ya jadi spektrum kita ini nggak balik ke awal sinyal analog aslinya, melainkan ada distorsi sedikit ini ya, lengkungan akibat filter zero order hold yang nggak sempurna seperti sinyal apa filter kotak itu gitu ya. Nah, yang seperti ini bisa dikompensasi ya. Jadi tinggal kita buat anti imaging filter ini istilahnya ya, yang apa bagian eh, apa frekuensi yang dilewatkan ini sifatnya ya atau powernya ini mengkompensasi eh, cembungan dari filter zero order hold ini ya. Jadi dengan kata lain kita berusaha mengincar di frekuensi sinyalnya itu agak flat ini ya, apa eh, respons dari filternya itu setelah dikalikan yang cembung ini dikalikan dengan yang cekung, dia jadi agak flat. Karena flat itu artinya tanpa distorsi ya. Flat itu artinya delta impuls. Kalau ya, karena kalau delta impuls kalau kita Fourier transform jadinya fungsi konstan gitu ya. Jadi di sini ada ilustrasinya ya. Sinyal sampling ini XN terus dilewatin zero order hold jadi sinyal anak tangga yang kotak-kotak yang udah analog. Tapi begitu kita lewatkan anti imaging filter, efek dari anak tangganya ini jadi dihaluskan ya, sehingga kita dapat sinyal yang lebih mirip lagi ke sinyal analog aslinya ya. Jadi daripada membuat filter kotak yang ideal untuk melakukan low pass filtering untuk rekonstruksi sinyal, pada prakteknya kita melakukan zero order hold ditambah anti imaging filter ya, karena ini lebih sederhana untuk dibuat, terus kita juga bisa ya dapat sinyal aslinya dengan cukup baik dengan cara seperti ini. Ya. Nah, lalu setelah itu apa Haikin memperkenalkan beberapa proses lagi ya yang dibutuhkan. Tapi dia juga menunjukkan ini ya, gambar 4.43 ini adalah blok diagram utuh ya dari ujung ke ujung signal processing yang biasa terjadi di dunia modern dengan sistem digital kita ya. Jadi di ujung kiri ini sinyal analog XT. Kalau kita mau sampling, biasanya kita masukkan dulu ke filter tertentu ya yang membatasi spektrum sinyal kita. Karena sinyal kita XT ini biasanya juga kena noise ya. Kalau Bapak Ibu belajar sistem komunikasi digital ada noise AWGN gitu ya yang bercampur dengan apa sinyal kita. Kalau itu kita nggak filter dulu ya pakai anti aliasing filter, berarti sinyal yang kita sampling itu eh, apa komponennya bandwidthnya lebar ya, karena white noise itu kan lebar ya menempati seluruh frekuensi. Begitu kita filter, kita membatasi frekuensi maksimum dari sinyal kita. Habis itu baru sampling teorem itu bisa kita terapkan karena kita tahu frekuensi maksimumnya, kita potong semua noise yang atau sinyal yang di atas frekuensi itu ya. Terus kita punya frekuensi maksimumnya, kalau kita sampling dua kali eh, lebih tinggi dari frekuensi maksimum sinyal kita itu, kita udah menghindari aliasing ya. Jadi ini anti aliasing filter ini memastikan bahwa frekuensi sinyal kita berikut kalau ada noise itu terbatas. Habis itu baru ini disampling ya. Lalu begitu udah jadi sinyal diskrit ini bisa masuk ke komputer atau device digital, diproses dan lain sebagainya ya. Begitu mau dikeluarkan dia di sample and hold.
ini ya, zero order hold itu ya untuk menjadikan sinyal analog, terus di anti imaging filter untuk menghaluskan sinyal anak tangganya itu baru keluar YT. Dan YT ini udah bisa dikembalikan ke dunia yang analog lagi gitu ya. Tapi di tengah kita ini bisa komputer ya karena udah melewati proses sampling sehingga menjadi sinyal digital gitu ya. Nah, lalu ada beberapa operasi sinyal lagi nih yang dijelaskan ya. Yang pertama itu oversampling ya. Haikin ingin menunjukkan bahwa kita tuh waktu melakukan sampling biasanya tidak di tepat di dua kali frekuensi maksimumnya. Melainkan kita melakukannya lebih tinggi sedikit ya, mungkin lebih tinggi 20% ya, supaya mencegah spektrum kita itu jadi nempel gitu ya, tepat di batas apa Nyquist samplingnya itu agak membahayakan gitu ya, karena tepat pas pingin aliasing gitu ya, dikit lagi distorsi gitu. Itu tidak terlalu diinginkan ya. Jadi kita biasanya melakukan oversampling. Nah ini proses yang terjadi ya, kelihatan ini spektrum sinyal aslinya, terus dilewatkan ke anti aliasing filter untuk membatasi spektrum sinyal kita jadi sampai omega WS ini adalah frekuensi tertingginya. Terus begitu kita sampling omega S dua kali dari WS, maka kita dapat jarak antara spektrum kita ini aman ya terhadap spektrum yang berikutnya. Terus biasanya kita lebihkan lah omega S itu tidak benar-benar tepat dua kali WS tapi ada lebihnya ya. Kita melakukan oversampling gitu supaya benar-benar aman gitu ya. Nah, selain itu kita tuh ada operasi-operasi ya untuk ini ya mengadjust titik sampling kita. Jadi kalau di satu bagian di rantai signal processing kita itu kita bilang wah ini titik samplingnya terlalu banyak nih, file saya terlalu besar. Saya bisa nggak turunin sampling saya di situ? Bisa ya, ada operasinya. Terus pas pingin dijadiin analog lagi, wah titik sampling saya kurang ini. Nanti kalau ternyata pas di filter itu bahaya-bahaya aliasing, saya bisa naikin lagi nggak titik sampling saya? Bisa ya, ada tekniknya ya. Up sampling sama down sampling itu ada ya, karena di dalam rantai signal processing kita itu kadang-kadang kita pingin adjust ya frekuensi sampling kita tanpa kita harus muter lagi ke sinyal analog gitu ya. Jadi di adjust secara digital. Nah, itu yang berusaha diterangkan oleh Heikin ya di subbab-subbab ini ya. Nah, decimation ini itu menurunkan titik sampling itu ya. Itu down sampling sebenarnya ya. Lalu ada ilustrasinya ya. Sebenarnya down sampling itu gampang ya. Jadi kalau saya punya titik sampling setiap ini ada 100 gitu ya. Kalau saya mau down sampling jadi 50, saya ambil aja setiap dua titik baru saya ambil datanya jadi titik sampling saya itu udah down sampling gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi dengan spektrum sinyal saya ya? Jadi kalau saya punya spektrum asli, terus saya ini nah, di sampling kan berarti dia terduplikasi ya. Terus ini yang B ini, oh ini masih oversampling nih. Begitu disampling pakai frekuensi yang kedua, dia apa lebih jauh ya ininya jarak dari spektrumnya. Nah kalau kalau subsampling ya itu dari dari jarak yang agak jauh ini di subsampling dia jadi lebih lebih dekat ya. Jadi subsampling itu menurunkan frekuensi sampling, membuat replika-replika sampling kita itu jadi lebih dekat satu sama lain gitu. Ya tapi keuntungannya ya ini jadi ada bahaya aliasing ya. Kalau kita subsamplingnya terlalu ekstrim gitu ya, nanti aliasing sinyal kita karena berarti kan titik sampling kita kurang. Tapi kalau titik sampling kita terlalu tinggi, mungkin yang terjadi adalah file kita terlalu besar, kita mau menurunkan sedikit ya, misalnya untuk ditransmisikan lewat bandwidth komunikasi yang cukup sempit gitu ya. Jadi di downsampling dulu, tapi kalau kita ukur-ukur downsamplingnya masih tidak aliasing ya terhadap sinyal aslinya ya masih aman gitu ya. Nah, jadi kalau di subsampling kita tuh punya spektrum ya. Ini misalnya yang kelihatan ada noise-nya, terus di anti-imaging filter, di sampling gitu ya. Mungkin tadinya oversampling sehingga jaraknya cukup jauh. Begitu kita subsampling ini jaraknya mendekat begitu ya. Tapi kalau kita lakukannya
dengan cukup aman bisa nggak overlap gitu ya. Nah, ini simbol desimasi simbolnya kalau di sistem kayak gini gitu ya. Nah, yang sebaliknya, kalau kita mau menaikkan sampling ya, itu upsampling itu istilah interpolation ya. Jadi decimation itu downsampling, interpolation itu upsampling ya. Terus Bapak Ibu mungkin udah pernah belajar juga di kuliah analisis numerik ya, interpolasi. Jadi secara intuitif mungkin Bapak Ibu menangkap ya apa yang dilakukan kalau interpolasi. Interpolasi itu basically kita menambah titik sih. Ya jadi titik kita tuh ini ya seperti ini ya. Dianggap kurang titik sampling terus kita mau tambahin. Kalau kita mau tambahin berarti kita di setiap antara setiap titik sampling itu kita tambahin titik-titik yang lainnya ya. Nah, tapi cara nambahin titik yang paling gampang adalah kita tambahin titik nol aja. Ya, jadi ini ditambahin titik nol diantaranya gampang ya. Terus kalau kita udah insert 00 ini ya, kita lewatin sama low pass filter. Kembali kita ingat low pass filter itu hanya melewatkan sinyal-sinyal yang berubahnya lambat. Ya, karena itu artinya frekuensi rendah. Yang frekuensi tinggi kalau berubah dari ada sinyal jadi nol, terus ada sinyal jadi nol, ini kan frekuensi tinggi ya, berubahnya drastis gitu ya. Nah, itu dia jadi melambat perubahannya sehingga kita dapat titik-titik interpolasi yang lebih halus. Ya, jadi dengan kata lain secara sinyal sistem yang melakukan interpolasi adalah melakukan low pass filtering gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat kalau di analisis numerik yang terjadi adalah titik-titik kita kalau kita mau interpolasi kita aproksimasi pakai deret Taylor gitu ya sehingga menghasilkan apa fungsi kontinunya terus di setiap titik yang di antara itu kita bisa hitung ya terhadap fungsi kontinu itu nilainya berapa gitu. Tapi secara sinyal sistem jauh lebih sederhana yang membayangkannya ya. Bapak Ibu nggak usah membayangkan aproksimasi dengan fungsi apa yang tak hingga kayak deret Taylor atau apa secara sinyal sistem tinggal di low pass filter aja karena titik itu nggak bisa berubah cepat begitu di low pass filter kita dapat deretan sinyal titik yang lebih halus ya dengan demikian selipan kita yang tadinya nol itu jadi ada di antara ya kedua titik sinyal kita yang apa titik sampling yang aslinya gitu ya dengan demikian kita menambah titik sampling kita dan perubahannya halus ya. Nah, jadi kita tuh punya sistem sekarang lebih complicated sedikit ya. Eh, Kalau dari sinyal analog masuk mau ke apa discrete time processing ini signal processingnya kita perlu anti aliasing filter ya membatasi noise sama frekuensi sinyal kita itu tadi. Terus abis disampling, disamplingnya biasanya sampling pertama itu kita oversampling ya karena mau memastikan ya bahwa sama sekali nggak aliasing ya. Caranya memastikan ya jangan tepat di Nyquist sampling frekuensinya, tapi lebih tinggi sedikit ya. Jadi kita oversampling. Nah, tapi begitu kita oversampling kan filenya rada gede ya. Kadang-kadang waktu mau masuk ke signal prosesornya kita butuh yang ngepas saja gitu ya. Sehingga bisa jadi di sini kita tuh melakukan subsampling ya atau decimation. Jadi ngelewatin ke decimation filter terus kita subsampling ya kita pilih titiknya hanya di apa setiap dua titik atau setiap berapa titik kita ambil satu titik ya kita subsample jadi turun. Nah, lalu signal processing kita ini nangkep sinyal yang lebih enteng yang titik samplingnya lebih dikit tapi kita udah memastikan di apa di jalur yang sebelumnya bahwa ini nggak aliasing ya. Terus begitu diproses kalau mau dirubah lagi jadi analog, nah kita kerjain upsampling lagi supaya sinyal analognya nanti ini ya apa halus gitu ya. Jadi ditambahin nol terus di interpolation filter di low pass filter ya. Habis itu begitu kita mau rubah jadi analog kita sample and hold itu ya zero order hold itu terus lewatin anti imaging filter biar lebih halus terus keluar lagi sinyal analognya gitu ya. Jadi keseluruhan rantai processing kita itu memanfaatkan berbagai teknik yang bisa ya sehingga pas masuk yang pasti harus dijaga supaya nggak aliasing tapi pas diproses di signal processingnya ini komputer di tengah atau gadget atau device digital apapun gitu ya kita mau derajat samplingnya nggak usah tinggi-tinggi amat yang penting cukup jadi diturunin dulu pas sampling sinyalnya. Terus kalau kita mau rubah jadi analog kita mau halus gitu ya karena kalau dirubahnya apa terlalu
terlalu sedikit samplingnya, nanti anti-imaging filter ini jadi berat ya. Jadi kita tambahin dulu titik samplingnya, terus kita sample and hold udah cukup halus gitu ya karena titik samplingnya jadi lebih banyak. Terus anti-imaging filter ini kan sebenarnya low pass filter juga ya, cuman apa powernya itu mengkompensasi efek dari sample and hold ini ya sehingga sinyalnya nanti pas keluar jadi analog benar-benar halus dan apa sesuai dengan aslinya gitu ya. Jadi seluruh rantai signal processing kita kayak gitu tuh. Teknik-tekniknya kita pakai semua sebenarnya. Ya. Mungkin sejauh ini dulu ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Mau nanya Pak, Ya, Pak tadi kan yang waktu proses untuk kayak reimaging lagi kan Bapak bilang ada yang dibilangnya cukup halus Pak. iya. Itu cukup halusnya tuh parameternya gimana ya Pak ya? Ini yang pas mau jadi analog lagi atau pas mau ke Yang mau digital? mau jadi analog lagi Pak? Iya, cukup halus itu artinya ini apa? Titiknya cukup banyak. Kan sampling itu persoalannya adalah kalau titik kita banyak, kita tuh merepresentasikan sinyal kita ya halus ya. Kalau banyak sekali tak terhingga ya kita jadinya continue ya kan. Cuman kan kita nggak mau titik kita tak terhingga. Mau segede apa filenya kan gitu ya. Nah, begitu pas mau masuk ke komputer, biasanya kita mau titik kita nggak sangat banyak. Jadi di decimation, di downsampling dulu, sehingga waktu mau dijadiin analog lagi, kita tambah lagi titik sampling kita ya di upsampling. Terus begitu di upsampling, kalau kita pakai zero order hold ya, jadi apa sinyal yang anak tangga itu pun udah cukup halus karena titik samplingnya udah kita naikin lagi gitu. Sehingga anak tangganya cukup halus, terus begitu di anti-imaging filter, nanti halusnya agak bagus gitu. Hmm, oke Ya, Pak. semoga menjawab ya. Iya Pak. Baik. Berarti nanti tergantung dari data sama target perubahan analog ke analog juga ya Pak ya? Betul, betul. Jadi selalu sebenarnya kita bicara dengan kompromi ya, apa file kita itu mau sebesar apa, seberat apa, tapi terus kita mau sinyal kita itu sehalus apa gitu. Dan biasanya kalau sinyal analog itu kan untuk biasanya menipu panca indera ya. Jadi kalau mata kita udah ketipu dengan sampling segitu ya udah. Kalau telinga kita udah nggak ngerasain bedanya ya antara audio yang di samplingnya sangat tinggi dengan audio yang samplingnya ya cukup untuk menghindari aliasing karena kan frekuensi telinga kita cuman 20.000 Hz. Ya berarti di luar itu pun telinga kita udah nggak nangkep ya udah kita anggap frekuensi sampling kita maksimum apa udah lebih tinggi dari 2 kali 20.000 Hz ya jadi 40.000 Hz kurang lebih tapi kita over sampling lagi biasanya lebih tinggi lagi ya beberapa ribu Hz lagi ya. Nah, abis itu baru kita kita pakai semua teknik-teknik digital kita itu. Jadi tergantung dari apa sistem analog apa yang pengen kita tipu ya frekuensi maksimumnya dia berapa, terus kita sesuaikan aja ke situ gitu. Hmm. Oke Pak. Kasih Pak ya. Oke. Nah, ini ada satu subbab kecil ya. Mungkin nggak terlalu vital kalau Bapak Ibu nggak sampai harus jadi engineer yang apa melihat spektrum digital di spektrum analyzer atau melakukan operasi analisis FFT ya dengan sangat mendetil gitu ya. Eh, tapi ini saya perkenalkan aja di sini ya bahwa kalau kita melakukan Fourier transform tapi bentuknya sinyalnya udah digital atau diskrit ya. Sebenarnya baik di time domain maupun di frekuensi domain kita kan melihat sinyal yang udah tersampling ya karena dua-duanya diskrit sih. Baik kita lihat di time domain maupun frekuensi domain dua-duanya diskrit. Nah, efek diskritisasi itu ya terhadap spektrum yang kita lihat itu bisa menggambar apa menimbulkan efek-efek tertentu yang kalau kita nggak biasa kita bisa terkejut gitu ya. Nah, di 48.1 ini Haikin itu membuat skemanya lagi ya untuk memperkenalkan efek-efek itu ya. Jadi kalau ada sinyal discrete di time domain XN, terus biasanya kan kita discrete time Fourier transform karena kita nggak mengasumsikan sinyalnya periodik sih. Kalau periodik dia jadi DTFS. Cuma eh, di kalau kita main spektrumnya ini di komputer ya, ini juga jadinya discrete ya. Begitu dia jadi discrete, sebenarnya kita tuh apa mengasumsikan bahwa di time domain kita cuma lihat range sinyal itu terbatas, lalu di luar range itu sinyalnya berulang.
Ya karena di frekuensi domain kita nanti punya spektrum yang diskrit. Padahal kita tahu bahwa spektrum yang diskrit ini ya, ini simply karena limitasi komputer, komputer kita pasti mengoperasikan sinyal yang diskrit ya. Padahal spektrum sinyal yang diskrit ini berasumsi di time domain itu periodik. Ya jadi kenapa periodik? Karena yang kita tangkap range sinyal kita cuma tertentu, di luar itu kita anggap dia berulang. Ya, karena di frekuensi domain kita cuma punya titik-titik tertentu ini aja juga nggak continue gitu. Karena toh sinyal spektrum kita ini juga di dalam komputer ya, jadi mau nggak mau discrete juga. Nah itu bisa menimbulkan efek-efek tertentu ya, karena kan sinyal kita yang nggak periodik kita asumsikan periodik. Lalu di spektrum kita juga kita nggak punya titik sampling yang halus untuk semua titik ada ya. Nah, jadi kalau kita sial ya, misalnya spektrum kita itu yang garis titik-titik ini ya, spektrumnya begitu. Sebenarnya cuma ada dua frekuensi yang secara tajam muncul gitu ya. Katakanlah ini sinyal sinus gitu ya di apa di di sampling terus dilihat spektrumnya hanya spektrumnya discrete juga gitu. Terus kalau titik sampling kita pas ya kelipatan 2 pangkat n ya misalnya n sama dengan 32 kita bisa lihat nih puncaknya jelas. Terus di semua titik yang lain nol gitu ya. Tapi ini keberuntungan nih. Kalau kita ambil titik sampling kita N ini 60 ya, angkanya bengkok ya, bukan kelipatan 2 pangkat N gitu ya. Nah, kita jadi mulai lihat di sini ada semacam apa replika-replika. Ini sebenarnya sinyal apa frekuensi-frekuensi ini nggak ada ya, karena ini kan mungkin sinus murni ya. Tapi gara-gara titik sampling kita diambilnya 60 ya, bukan kelipatan bulat dari 2 pangkat N ya. Kita seolah-olah melihat semacam sideband yang ini nih, frekuensi-frekuensi harmonik ini pada bermunculan, padahal nggak ada sebenarnya. Terus titik frekuensi kita yang asli ini nggak murni lagi ya, dua titik aja, melainkan kok kayak ada semacam bandwidth tertentu ya. Jadi ada muncul harmonik-harmonik frekuensinya gitu ya. Terus kalau kita lebih rapat lagi misalnya 120 ya, ini juga bukan angka yang bulat kelipatan 2 pangkat N, kita hanya sekarang ngelihatnya lebih rapat. Ya, jadi baik apa frekuensi-frekuensi harmoniknya maupun frekuensi di apa spektrum utamanya ini ya, gelembung lobe pertamanya ini jadi lebih rapat. Terus jadi kalau pakai mata kita bisa menduga oh di sini ya memang ada puncaknya. Ini ada frekuensi utamanya. Sisanya yang kita lihat mungkin bayangan. Ya karena apa pemilihan jumlah titik sampling kita itu bukan bagus kelipatan 2 pangkat N ya. Kalau kita titik samplingnya dikit tapi kelipatan 2 pangkat N ini 2 pangkat 5 gitu ya. Kita bahkan mungkin lebih beruntung gitu ya karena langsung ngelihat spektrum itu jelas begitu ya. Jadi ini hikmahnya ya, gambar seperti ini kalau Bapak Ibu kapan-kapan ya masukin sinyal ke osiloskop ya. Terus Bapak Ibu Fourier transform gitu ya, terus ngeliatin spektrumnya bisa jadi Bapak Ibu tuh kaget karena spektrumnya tidak seperti yang diekspektasi ya. Loh, bukannya saya masukin sinus gitu ya di osiloskop gitu misalnya dari function generator tuh kok spektrumnya kayak gini ya banyak buntutnya ya, kenapa bukan tajam satu frekuensi aja? Karena ada efek-efek apa sampling di frekuensi domain juga sih yang karena di apa osiloskop kita itu device-nya sekarang udah digital gitu ya. Kalau Bapak Ibu pakai osiloskop analog terus ngitung juga secara analog frekuensinya ya pakai spektrum analisa analog mungkin Bapak Ibu dapat sesuatu yang lebih lebih halus gitu ya. Walaupun bisa juga ada distorsi frekuensi karena toh biar bagaimanapun kita tidak bisa menangkap sinyal yang panjangnya tak hingga. Ya, jadi kita selalu windowing. Begitu kita windowing, kita asumsi yang kita nggak lihat itu berulang gitu ya sampai tak terhingga gitu. Karena kan sebenarnya kalau Bapak Ibu ingat rumusnya Fourier transform itu integral dari minus tak hingga sampai tak hingga xt e pangkat minus j omega t dt. Yaitu asumsi dasarnya sebenarnya kita harus melihat sinyal yang sampai windownya tak hingga, tapi kan pada kenyataannya nggak bisa sehingga kita selalu berurusan dengan alat ukur dan sebagainya dengan keterbatasan-keterbatasan itu tuh yang bisa mengakibatkan efek-efek tertentu ya di sinyal atau spektrum yang kita lihat ya. Nah ini ada efek lain lagi ya yang dicoba ditunjukkan oleh Heikin ya, yaitu kita tuh bisa punya window ya, Fourier transform kita itu punya titik Fourier transform di frekuensi domain titiknya n yang berbeda dengan titik sampling kita di time domain.
gitu ya, ya itu M di sini ditulisnya. Ya, jadi kalau kita punya titik M sama N itu beda ya. Yang satu sampling di time domain M, yang N itu titik Fourier transformnya ya. Kita bisa punya fenomena kayak gini nih. Kembali ya, ini spektrumnya yang asli itu ditunjukkan kontinu ya, karena yang kontinu itu kita anggap itu sinyal yang sempurnanya. Tapi kalau titik sampling kita ini yang gambar A ya, gambar A adalah M-nya 100 ya, sampling di time domainnya cenderung dikit ya, walaupun Fourier transformnya ini 4000 ya, cukup banyak. Tapi karena titik sampling di time domainnya ya kurang ya, kita lihat spektrumnya ini kurang detil juga ya. Padahal ada dua puncak ini nggak kelihatan ya, cuman kelihatan kayak ada gundukan besar di sini gitu ya di frekuensi spektrumnya ini. Terus kalau di gambar B itu M-nya dinaikkan jadi 500 ya. Jadi sampling di time domainnya dinaikkan. Kelihatan spektrumnya mulai mulai ada puncaknya ya. Tapi nggak bisa nembus ke titik yang paling tingginya. Kalau kita naikkan lagi M-nya jadi 2500, nah ini mulai kelihatan lebih bagus ya. Terus kalau titik sampling Fourier transformnya ini di frekuensi domain kita naikkan jadi 16.000 gitu ya. Kita seolah-olah punya resolusi yang lebih lebih tinggi lagi ya, sehingga apa, gunungan spektrumnya ini kita eh, seolah-olah zoom in ya, sehingga detil dari pergerakan spektrumnya itu bisa bisa jauh lebih kelihatan karena kita zoom in gitu ya ke spektrumnya gitu. Ya, jadi ada efek-efek semacam ini juga yang kadang-kadang yang Bapak Ibu lakukan itu di alat ukur di spektrum analyzer merubah range doang ya, atau merubah settingan titik sampling ya, tiba-tiba gambarnya berubah terus Bapak Ibu kaget gitu ya, loh kok spektrumnya berubah ya, padahal sih enggak ya, hanya titik jumlah resolusi itu mengakibatkan perbedaan ya kepada seberapa jauh kita bisa melihat ke spektrumnya, karena biar bagaimanapun di dalam apa sistem yang digital kita berurusan sama sampling ya, baik di time domain maupun di frekuensi domain ya. Jadi mudah-mudahan paling tidak karena udah pernah lihat gambar-gambar Haikin itu, Bapak Ibu nggak kaget lagi lah kalau lihat spektrum analyzer terus kok gambarnya berubah drastis, terus ini sebenarnya frekuensinya yang mana gitu ya. Mudah-mudahan lebih bisa membayangkan ya. Nah, ini gambar 458 memperlihatkan efek-efek itu lagi ya. Ada dua titik frekuensi tapi dengan berbagai apa settingan M dan N ya, kita bisa lihat bentuk-bentuk yang mungkin lebih menguntungkan karena ketangkep mata lebih baik, ada yang kurang menguntungkan gitu ya. Nah, bagian terakhir dari chapter 4 ini ya, 4.10, Heikin itu menulis dengan judul Efficient Algorithms for Evaluating the Discrete Time Fourier Series ya. Jadi ini adalah Fourier transform yang discrete baik di time domain maupun di frekuensi domain ya. Pada kenyataannya kalau kita pakai komputer untuk melakukan Fourier transform, inilah yang bentuk terakhir yang kita dapat ya, DTFS. Lalu kalau di dalam mesin-mesin digital kita, kita tuh nggak melakukan perhitungan brute force ya, perhitungan kasar gitu, integral dari minus tak hingga sampai tak hingga kayak gitu, enggak sih. Kita melakukan prosedur yang disebut fast Fourier transform gitu ya, karena perhitungan Fourier transform itu komplikasinya masif ya. Kalau kita nggak melakukan penyederhanaan, dia kompleksitasnya itu sama dengan n kuadrat ya, apa eh, peningkatan kompleksitasnya. Jadi ini ada bagian paragraf kecil ini ya. Kalau kita polos aja gitu nggak pakai fast Fourier transform ya, FFT ya singkatannya, maka kita kompleksitas melakukan Fourier transform itu n kuadrat. Kalau n kuadrat itu kan berarti panjang Fourier transform kita kalau meningkat 100 kali, tahu-tahu kompleksitasnya meningkat 10.000 kali ya. Itu agak memberatkan ya buat signal processing dan komputasi. Kalau kita pakai fast Fourier transform, kompleksitas kita meningkat jadi tinggal n log basis 2n. Ini jauh lebih sedikit nih daripada n kuadrat. Ya, terutama kalau untuk angka-angka besar begitu ya. Misalnya kalau n-nya 8192 ya, 2 pangkat 13 gitu ya. Misalnya ya. Maka kalau kita pakai FFT kita untung 630 kali lebih enteng daripada kalau nggak pakai fast Fourier transform. Nah, yang penting adalah ya, gimana logikanya kita bisa jadi lebih enteng.
Ya jadi dulu banyak ya usulan-usulan bagaimana menjadikan Fourier transform itu lebih efisien ya, tapi usulan dari Cooley and Taki ini ya ada papernya terkenal tahun 70-an nih. Ini yang akhirnya menjadi populer gitu ya. Caranya cukup cukup intuitif dan sederhana ya karena kita tahu ada kemiripan antara apa operasi matematika Fourier transform itu ya. Jadi struktur ini ya disebut struktur kupu-kupu ya, butterfly structure ini ya. Eh kalau kita lihat misalnya paling sederhana kayak gini ya. Jadi ada satu kali perhitungan ya, ini x0 dan x1 ya. Ini setiap kali perhitungan dipakai dua kali ya, dipakai untuk menghitung ke sini, terus dipakai untuk menghitung cabang yang ini ya. Terus ada ini dijumlahkan, lalu yang ini dikurangi gitu ya. Dan struktur ini bisa kita ekspansi ya. Ini adalah Fourier transform untuk apa dua kali dua ya. Terus kita bisa ekspansi menjadi 4 kali 4 ya dengan dua kupu-kupu yang semacam ini kita gabungkan begitu ya. Jadi ada yang komponen dua kupu-kupu ini kita gabungkan jadi 4. Terus yang 4 kita bisa ekspansi jadi 8 dan seterusnya gitu. Jadi syaratnya melakukan efisiensi perhitungan itu sehingga satu kali menghitung bisa dipakai dua kali ya. Itu tuh harus panjang Fourier transform itu kelipatan 2 pangkat n. Ya karena struktur kupu-kupu ini simetrisitasnya bisa kita tingkatkan dari 2 menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16, 32, 64, 128, 256 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita berusaha melakukan Fourier transform yang panjangnya bengkok gitu ya, misalnya panjangnya 100 gitu, bukan kelipatan dari 2 pangkat n ya. Ini Fourier transformnya ini nanti ada sayap kupu-kupunya yang patah gitu ya. Karena nggak tepat dihitung satu kali, dia ada pasangannya bisa dipakai dua kali gitu. Ya karena strukturnya ini memanfaatkan sifat simetri sih dari operasi matematikanya. Ya, jadi kebanyakan FFT zaman sekarang kalau Bapak Ibu lihat misalnya di sistem 4G atau apa ya yang melakukan equalization itu di frekuensi domain supaya bisa pindah ke frekuensi domainnya dia pakai fast Fourier transform atau inverse fast Fourier transform gitu ya waktu balikin lagi ke time domain. Nah, itu panjang-panjangnya kalau Bapak Ibu lihat di spek eh, standar 4G gitu ya. Itu panjang-panjangnya kelipatan 2 pangkat N karena dengan demikian memudahkannya untuk apa pakai chip tertentu, settingan FFT tertentu karena terus jadi bagus ya. Terus kalau ada spektrumnya itu menghilangkan efek-efek angka-angka bengkok itu gitu ya karena itu membuat spektrumnya nanti kalau disampling di frekuensi domain kurang kurang gitu presisi ya sehingga selalu untuk standar-standar melakukan FFT itu lebih baik memilih panjang yang 2 pangkat n gitu ya. Dan tadi si Heikin juga udah menuliskan ya keuntungan dari apa seberapa besar keuntungan dari menggunakan fast Fourier transform kompleksitasnya berubah dari n kuadrat menjadi n log n gitu ya. Jadi typical problem yang muncul di soal ujian biasanya adalah kalau panjang Fourier transformnya sekian berapa kali keuntungannya fast Fourier transform dibandingkan kalau tidak pakai FFT gitu ya. Itu menghitung 2 pangkat n biasa aja sih sama menghitung rumus kompleksitas n log n itu. Tapi soal semacam itu kerap keluar ya supaya Bapak Ibu tuh nggak lupa bahwa fast Fourier transform itu menghasilkan keuntungan yang karena kita bisa melakukan Fourier transform yang efisien, maka mulai tahun 90-an ke belakang ini digital signal processing, sistem komunikasi digital yang butuh beroperasi di frekuensi domain jadi bisa punya chipnya. Karena kalau enggak tadinya kita cuma punya matematikanya doang ya. Kayak oh kita tahu sih ngitung matematika Fourier transform kayak gitu ya sehingga kalau apa menghasilkan solusi untuk problem-problem yang butuh kita bisa ngitungnya. Tapi punya chip yang melakukan digital signal processing ya memproses apa equalization atau apa di frekuensi domain tadinya masih kesulitan. Begitu kita punya struktur fast Fourier transform itu tiba-tiba dibuat jadi rangkaian chipnya jadi jauh lebih mudah ya. Terus jauh lebih efisien gitu ya sehingga apa aplikasi dari fast Fourier transform itu jadi booming kemana-mana begitu ya termasuk
Sistem 4G kita itu pakai pakai itu ya. Sistem televisi digital kita ya, DVB-T itu juga basically beroperasinya di frekuensi domain untuk equalization itu pakai FFT juga. Ya. Nah, kita sampai di sini aja malam ini materi kita. Jadi kita udah selesai bab 4. Itu materi wajib yang bab 3 dan bab 4 yang Bapak Ibu perlu kuasai untuk apa bisa menyelesaikan problem-problem UAS. Terus ada teknis video yang terakhir yang Bapak Ibu juga sembari kalau kerjakan dan posting mungkin itu proses belajar yang berguna untuk UAS. UAS-nya 2 minggu dari sekarang ya. Minggu depan kita nggak ada pertemuan, tapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa dikomunikasikan di WA. Terus saya mendorong Bapak Ibu ngerjain ya tugas-tugas apa soal-soal ujian yang ada di tab nomor 15 yang dikurasi dari tahun-tahun yang sebelumnya supaya Bapak Ibu punya eh, perspektif lah ya soal-soal itu typically munculnya seperti apa. Karena soal itu bisa banyak tapi banyak bukan berarti jumlahnya tak hingga gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cukup banyak lihat pattern-pattern soal tertentu nanti jadi terbiasa terus jadi mahir ya. Terus ya mungkin Bapak Ibu yang apa ujiannya online kadang terdesak untuk berusaha pakai AI gitu ya. Basically AI bisa matematika tapi kalau Bapak Ibu nggak memanfaatkan waktu ini untuk belajar supaya jadi paham ya. Jangan-jangan nanti seumur hidup tetap nggak paham digital signal processing terus yang paham AI-nya gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu nggak punya intuisinya ya dan secara instingtif bisa memahami digital signal processing, nanti gampang ditipu oleh AI dan gampang ketipu juga oleh engineer lain, apalagi dia engineer yang paham terus dia pakai AI gitu. Ya jadi manfaatkan waktu-waktu ini untuk mengejar pemahaman ya supaya skill itu bisa menempel seumur hidup ya di apa bagian menjadi skill setnya Bapak Ibu. Ya. Kita sampai di sini. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Nanti recordingnya saya apa tempel lagi di Learn dan saya forward ke grup WA kita ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat.